Selamat pagi, menuju siang ya teman-teman semuanya ya. Selamat siang Ibu dan teman-teman semua. Semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat selalu ya. Nah, sebelum mulai presentasi, saya akan perkenalkan diri dulu. Saya Selvi dari Sun Education. Nah, di sini juga sudah join Mr. Dilan, representatif dari Sunburn University Teknologi untuk Sarawak campus ya. Jadi Swinburne ini adalah kampus cabang dari Swinburne University yang ada di Australia, tepatnya di Melbourne. Oke, sebelum masuk ke presentasi, nanti saya akan share sedikit mengenai Sun Education. Mungkin dari teman-teman sebagian yang masih belum tahu atau belum kenal tentang Sun Education. Nah, Sun Education ini adalah izin pendidikan untuk kalian yang mau kuliah ke luar negeri. Jadi partner kita itu ada banyak banget. Nah, salah satunya dari Malaysia. Kalau teman-teman mau bertanya kuliah ke Aussie, UK, US dan sebagainya juga bisa. Terus program studinya itu juga ada banyak banget ya teman-teman ya. Nah, untuk service kita ada apa aja? Nah, kita bantu dari sesi konsultasi. Jadi mungkin teman-teman yang di sini kelas 11, kelas 12 ya masih bingung untuk ambil jurusan apa, kemudian mau kuliah kemana, nanti kalian bisa konsultasikan ke kita. Bisa langsung datang ke kantor kita di Jalan Juanda, atau mau via chat, nanti saya akan share WhatsApp saya, atau mau dibikin Zoom meeting seperti ini juga bisa ya. Kemudian kita juga bantu nanti untuk pendaftaran ke universitasnya. Setelah itu kita juga bantu untuk preparation IELTS-nya. Jadi ada kewajiban untuk teman-teman yang mau kuliah ke luar negeri itu harus mengambil tes bahasa Inggris. Nah, pastikan bahasa Inggris kalian itu sudah bagus ketika kalian mau ngambil tesnya. Nah, kalian itu bisa persiapkan dulu nih dengan kita akan bantu ya, ada kelasnya. Kemudian kita juga bantu untuk pencarian akomodasi, dan kita juga bantu untuk pengurusan visanya. Pokoknya kita urusin semua sampai kalian sudah di negara bersangkutan. Nah, itu sedikit sekilas perkenalan tentang Sun Education. Nah, untuk hari ini yang akan membawakan presentasi itu dari Mr. Dilan dari Sunburn University Sarawak. Jadi kalau misalkan teman-teman ada yang lagi planning nih untuk kuliah ke Malaysia, khususnya di Kuching, nah bisa simak baik-baik ya. Nanti saya akan share nomor WhatsApp saya di chat box. Kalau ada pertanyaan, kalian bisa langsung di chat box atau lewat WhatsApp saya juga boleh. Kemudian saya akan share form registrasi, nanti tolong kalian isi. Jadi misalkan nanti ada update informasi apa nih tentang Swinburne, nanti kita bisa kontak kalian kembali. Oke, kalau ada pertanyaan, nanti kalian langsung tanyain aja di chat box. Nah, tanpa berlama-lama lagi, Cece persilakan Mr. Dilan untuk bawa presentasinya. Oke, Mr. Dilan, you can start the presentation now. Thank you. Baik. Thank you. Terima kasih, Selvi. Selamat siang kalian. Apa kabar? Harap semua kalian sehat dan gembira. Oke, nama saya Dilan. So, saya dari Swinburne University of Technology Sarawak Campus. Panjang namanya ya, di Kuching di Sarawak. Saya orang Malaysia, tapi saya akan coba kasih presentasi dalam bahasa Indonesia ya. Jadi kalau ada yang silap, tolong maafkan ya. Oke, so izinkan saya share screen. Oke, so harap kalian semua bisa lihat slide saya. Saya akan mulai. Oke, jadi nama universitas itu Swinburne ya, Swinburne University of Technology Sarawak Campus. Jadi Swinburne ini, oke namanya bukan nama Malaysia ya, ini aslinya dari Australia. Jadi Swinburne ini universitas dari Australia. Kampus pusatnya di kota Melbourne di Australia. Sudah ditubuhkan lebih 100 tahun sejak tahun 1908. Jadi sudah lebih 100 tahun di Australia. Dan Swinburne yang di Sarawak ini merupakan satu-satunya kampus cabang Swinburne yang di luar Australia, ini di Malaysia ya. Jadi kita ditubuhkan di Malaysia dalam tahun 2000, jadi sudah lebih 20 tahun berada di Malaysia.
dan kita tawarkan ijazah langsung dari Australia. Walaupun kampus cabang ini berlokasi di Malaysia, tapi kesemua program-program yang ditawarkan dan ijazah adalah langsung dari Australia. Okey, jadi Swinburne ini walaupun lebih 100 tahun sudah ditubuhkan, tapi sebagai universitas kita masih agak muda, kurang dari 50 tahun usianya. Jadi sebagai universitas muda, kita sudah bisa bercapai ranking top 50, under 50 young universities ya di dunia, ranking di dunia. Jadi Swinburne kini dalam top 50. Ranking lain termasuk yang kedua itu AACSB, itu untuk School of Business ya, Fakultas Bisnes. Kita AACSB ini cuma untuk Fakultas Bisnes top 5% di dunia. Jadi sejak 3 tahun lepas Swinburne sudah berjaya masuk dalam AACSB accreditation. Untuk jurusan lain seperti teknik, jurusan teknik sipil di Swinburne juga bisa bercapai top 100 di dunia, dan untuk art and design juga dalam top 50. Dan pada keseluruhannya kita dalam top 3% di dalam world ranking di dunia. Okay, sebagai universitas teknologi, fokus di Swinburne itu selalu dalam industry engage. Maksudnya fokusnya pada industri, dan kita dapati bahawa kebanyakan graduate ataupun siswa dari Swinburne yang sudah tamat kuliah bisa berjaya mencari kerja dalam masa 6 bulan selepas tamat kuliah. Ini maksud lebih dari 93% dari Swinburne graduates bisa dapat kerja dalam masa 6 bulan. Dan dalam jurusan bisnes dan teknik sampai 100% bisa dapat kerja dalam 6 bulan. Dan Swinburne graduates dengan kualifikasi ijazah dari Australia akan cari kerja, dapat cari kerja dengan top 100 global brand di dunia. Jadi di slide ini bisa lihat ya contoh-contoh badan-badan yang bisa hire Swinburne graduates. So ini termasuk yang IT seperti Google, Apple, Amazon, Microsoft. Terus ada juga Shell ya, itu seperti untuk yang chemical engineering ataupun yang tekniknya, dan akuntansi juga. Jadi ini semua di serata dunia. Jadi with Swinburne Australia degree, kalian bisa mendapat kerja di mana-mana. Oke, jadi lokasi di mana? Kalian mungkin kalau dari Ponti udah biasa dengan kota Kuching ya, Kuching di Malaysia. Kita merupakan kota international atau jiran yang paling dekat di Ponti. Kalau naik pesawat cuma 40 menit, kalau naik mobil cuma mungkin 7 jam ya, kalau dari Ponti nak ke Kuching. Jadi lokasi sumbernya di kota Kuching, dan mungkin 10 menit dari pusat kota. Dan Kuching sebagai kota yang terempat besar di Malaysia, kita ada bandara internasional yang juga ada koneksinya ke kota-kota lain seperti Singapura, Jakarta, Kuala Lumpur, Brunei, dan kota-kota lain di Asia Tenggara. Di sebelah kanan kalian bisa lihat ya airline yang ada flight langsung ke Kuching. Jadi ini rupanya kota Kuching, pusat kotanya. Mungkin ada kalian yang sudah pernah ke Kuching ya. Jadi agak mirip juga Kuching dengan kota Ponti ya. Ada sungai juga. Sungai ini namanya Sungai Sarawak. Dan kalau dilihat di sebelah kanan ya, di atas itu lokasinya Swinburne Sarawak. Jadi lokasinya kira-kira 10 menit dari pusat kota. Oke, jadi kenapa pilih Swinburne yang di Sarawak? Yang pertamanya kita merupakan kampus cabang dari Australia. Kita adalah kampus Australian campus in Malaysia, jadi kampus cabang dari Swinburne Australia. Jadi kita tawarkan ijazah Australia, ya langsung dari Australia walaupun berkuliah di Malaysia. Yang keduanya, lokasi di Malaysia, jadi biaya juga ikut Malaysia. Jadi kalau dibandingnya biaya kuliah, biaya hidup kalau dibanding dengan kampus pusat di Aussie yang di Swinburne di Sarawak jauh lebih murah. Biasanya sepertiga dari biaya di Australia. Ini termasuk biaya kuliah dengan biaya hidup. Ketiganya, walaupun berada di Malaysia, kita sebagai kampus cabang kita selalu ada pilihan exchange atau transfer. Maksudnya siswa Swinburne bisa
berkuliah di Aussie sebagai siswa pertukaran, ataupun bisa juga langsung transfer ke kampus di Aussie di Melbourne untuk tamatkan kuliah. Okay, lastly, strong graduate outcome, maksudnya kita, yang dilihat di slide sebelum ni, kebanyakan siswa Swinburne yang udah tamat kuliahnya akan gampang cari kerja di mana-mana di dunia. Okay, so slide ini akan tunjukkan lebih lagi tentang biaya hidup di kota Kuching. Jadi kalau dilihat di sini ya, dari segi akomodasi, asramanya, makan, entertainment, transportasi, agak hemat juga ya kalau sebagai seorang siswa di Kuching di Malaysia ya. Kalau walaupun dirupiahkan ya, bisa dibanding juga kalau di Ponti ya, biaya hidup di Kuching ini agak mirip juga kalau dibanding dengan di Pontianak. Oke, sedikit tentang populasi siswa di Swinburne. Kita yang kampus Sarawak ini ada lebih 4,000 siswa di kampus dari lebih dari 60 buah negara. Kalau anak dari Indonesia merupakan biasanya top 3 lah, karena berdekatan ya, bukan saja dari Kalimantan tapi juga dari Jawa, dari Sumatera, ada juga dari Sulawesi juga. Oke, jadi kita saat ini ada lebih 100 anak dari Indonesia. Selain Indonesia, negara-negara lain yang ada international student-nya di Swinburne termasuk berdekatan seperti Singapura, Brunei, Aussie juga ada, itu siswa pertukaran ada juga dari Aussie, dan di Asia, negara Asia lain, dan juga sampai ke Timur Tengah juga ada, Europe juga ada. Europe itu biasanya itu siswa S1 ya, yang datang untuk 1 atau 2 semester, mobility namanya, untuk study abroad. Jadi kalau keseluruhannya ada lebih 60 buah negara. Kebanyakan student Swinburne masih orang Malaysia ya, 80% itu orang Malaysia, tapi kita ada 18% itu international, jadi hampir 800 student international. Oke, ini aerial view ini dari Google Maps ya, jadi kita bisa lihat bahwa lokasi kampusnya di kota. Kalau ada kalian yang pernah ke Kuching, mungkin yang kenal rumah sakit ya, yang namanya Borneo Medical Center, itu yang nomor 2 ya, yang di atas itu sebelah kiri, itu lokasi Borneo Medical. Jadi kalau Swinburne kampusnya cuma 2 minit jalan kaki dari Borneo Medical, dan di situ juga ada shopping mall ya, namanya The Spring Shopping Mall, itu yang nomor 6 ya di bawah. Itu juga dalam 5 menit jalan kaki dari kampusnya. Jadi lokasinya agak gampang ya untuk beli makan, pergi bank, ada rumah makan 24 jam, ada hotel 3 bintang yang berdekatan juga. Jadi lokasinya bagus, dan siswa Swinburne juga gembira ya dengan lokasinya, karena senang kalau mau cari makan, mau pergi bank, mau pergi swalayan, mau pergi shopping, semuanya dekat aja. Oke, apa program-program yang ada di Swinburne yang di Sarawak? Kita ada ini jurusannya. Oke, sebagai kampus cabang kita nggak ada semua program yang ada di Aussie, tapi kita menawarkan program yang biasanya yang paling populer. Jadi ini termasuk arts. Arts itu sebenarnya S1 dalam jurusan komunikasi. Kita ada Bachelor of Media and Communication. Terus ada business, kebanyakan jurusan yang ada di Aussie ada juga di Sarawak. Terus computing atau IT, dan design, engineering ataupun teknik, dan science. Dan kita program ini ada dari tahap foundation, yaitu pra-universitas, dan ada juga D3, S1, S2 sampai S3. Jadi kalian bisa melanjutkan studi ke Swinburne dari pra-universitas sampai ke S3. Oke, slide ini tunjukkan ke semua fakultas yang ada di Swinburne yang di Sarawak. Jadi untuk anak IPS mungkin yang minat ada yang bisnes, kita ada jurusan bisnes seperti akuntansi, keuangan, manajemen, international business, pemasaran, marketing,
Itu program S1 ya. S2-nya ada MBA, ada Master of Human Resource Management, terus ada juga program desain, ada duanya, ada desain grafis dengan desain multimedia, dan program yang arts itu ya, Bachelor of Media and Communication. Dan yang untuk program S2 kita ada Master of Arts in Teaching English. Jadi kalau mau jadi dosen English ya, kita ada program S2-nya juga. Kolom yang kedua itu fakultas untuk teknik, computing, dan sains. Jadi termasuk itu semua jurusan teknik yang ada, termasuk teknik kimia, ada juga teknik sipil, elektro, mechanical, robotik, dan ada juga S2-nya dalam manajemen pembinaan. Dan untuk sains kita ada dua jenis, ada biotek dengan environmental science ataupun sains alam sekitar. Dan di bawah itu ada IT. IT kita ada dua jenis S1 yaitu Bachelor of Computer Science dengan Bachelor of ICT, dan satu program S2 yaitu Master of IT. Kolom ketiga itu foundation, biasanya itu untuk anak yang kalau di Malaysia yang tamat kelas 10 ya. Jadi kalau anak di Indonesia yang udah tamat SMA kelas 12 nggak harus ikut foundation lagi, bisa langsung masuk S1. Oke, dan kebanyakan program dari Swinburne ini di ijazahnya dari Australia, jadi ada diakui juga oleh badan-badan profesional di serata dunia. Jadi di sini bisa dilihat ada badan seperti akuntansi, seperti CPA, SCCA, CIMA, IPA. Kalau teknik ada juga badan seperti Engineers Australia, Board of Engineers Malaysia. Yang untuk IT kita ada Australian Computer Society dan Cisco ya, dan sebagainya. Oke, terus slide ini tunjukkan syarat masuk ya untuk Swinburne. Jadi yang pertama itu kita bisa lihat kalau dari Indonesia SMA kelas 12 kita cuma lihat nilai rapotnya. Kalau rata-rata ada 74 udah bisa masuk S1. Oke, kalau rapotnya kurang-kurangnya ada 74 udah bisa masuk S1. Kita juga ada tawarkan beasiswa di Swinburne di Sarawak. Beasiswa merupakan potongan biaya. Jadi kalau untuk masuk kita lihat 74 ya. Kalau mau dapat beasiswa dari 80 ke atas sudah bisa dapat potongan biaya dalam tahun pertama. Oke, sedikit tentang tenaga dosen di Swinburne. Oke, saat ini kita ada hampir 200 orang dosen di Swinburne dari 13 buah negara, dan kebanyakannya ada kelayakan S3, dan ini kita memang selalu menggalakkan dosen untuk meningkatkan kelayakannya. Jadi percentage ini 43 akan naik lagi. Dan staff to student ratio di Swinburne adalah 1:18. Maksudnya untuk tiap-tiap 18 siswa di Swinburne ada satu dosen. Oke, ini tentang International Study Option. Jadi kalau tadi ada ngomong tentang mobility, tentang exchange, transfer. Jadi maksudnya walaupun kalian berkuliah di Swinburne yang di Sarawak, kalian ada pilihan. Bisa bertamat kuliahnya semua di Sarawak, ataupun kapan juga kalau mau ke kampus pusat di Australia bisa pergi untuk 1 semester sebagai siswa exchange pertukaran, ataupun transfer langsung. Jadi ini biasanya selepas tahun pertama. Jadi tahun kedua, tahun ketiga juga bisa. Selain exchange di Melbourne di Australia, kita juga ada partnership dengan universitas di negara lain seperti China, Jerman, India, Indonesia juga termasuk Pontianak dan Jakarta, dan juga di Jepang dan Korea. Jadi kalau ada kalian yang mau mengalami ya, menikmati suasana pembelajaran di negara lain, kita ada pilihan exchange. Oke, sebagai universitas teknologi, fokusnya selalu kepada industri ya. Jadi Swinburne ada juga magangnya seperti ataupun internship. Biasanya durasinya 6 bulan ataupun 12 bulan. Jadi ini terserah ya, kalau bisa dipilih masa S1. Jadi kalau kalian mau ikut internship, biasanya ini sebelum tahun terakhir. Jadi mungkin biasanya selepas tahun kedua atau tahun ketiga sebelum final year.
kalian bisa ikut internship. Jadi internship ini apa keunggulan, kalian bisa dapat pengalaman kerja dan juga networking ya dengan profesional di jurusan yang sama. Dan dalam in most cases kita lihat bahwa yang ikut magang ini akan berjaya mendapat kerja sebelum bertamat kuliah juga. Okay, so the next slides will be more to foto aja ya. Jadi yang ini kita tunjuk bahawa Swinburne itu sudah dipilih sebagai top 10 preferred private universities by jobstreet.com. Jadi jobstreet.com itu job site nombor 1 di Malaysia. Dan kerana Swinburne, siswa Swinburne kebanyakannya berjaya mendapat pekerjaan langsung selepas tamat kuliah. Jadi Swinburne sudah dipilih sebagai top 10 preferred private universities. Okay, ini gambarnya student HQ di Swinburne yang di Sarawak. Jadi ini biasanya tempat first stop ya untuk semua siswa untuk pendaftaran, untuk mendapat timetable semuanya. Okay, auditorium ini untuk kuliah bergabung. Jadi biasanya kalau untuk kuliah yang mungkin 3-4 kelas ya sampai 100 orang siswa, kita ada auditoriumnya, library, perpustakaan, dan di Swinburne ada library-nya ada 24-hour section, jadi ada tempat 24 jam. Jadi untuk tiap-tiap siswa dengan kartu student ID-nya bisa dapat akses ke library kapan aja. Okay, untuk teknik ya, untuk anak IPA kita ada teknik lab teknik sipil, lab robotik and mechatronic, lab cyber security. Okay, cyber security ini merupakan satu jurusan dalam Bachelor of Computer Science. Dan di Computer Science ada juga jurusan lain seperti Internet of Things, ada labnya. Cisco ini untuk seperti cyber security, networking, IT juga. Science, okay, yang science ini merupakan jurusan biotech dengan environmental science, sains alam sekitar. Design studio, jadi untuk dua jurusan desain yaitu desain grafis dengan desain multimedia. Ini semua program S1 ya yang bisa diikuti selepas tamat SMA. Okay, Open Lab ini adalah lab umum ya, lab komputer umum. Jadi untuk setiap siswa yang perlukan akses komputer, internet ataupun printing ya, kita ada Open Lab di seluruh kampus. Dan jadi ada juga Open Lab-nya yang buka 24 jam. Mac Lab ya. Jadi untuk khasnya untuk siswa desain ada yang minat pakai platform Apple Macintosh ya. Jadi kita ini terserah. Kita ada juga Mac Lab. Okay, lecture room untuk kamar kuliah. Okay, ini rupanya lecture room untuk lecture biasa. Jadi untuk lecture biasanya bisa muat 25 siswa maksimum dalam satu lecture. Tutorial itu untuk diskusi. Jadi kalau masa diskusi kumpulannya dibagi lagi. Mungkin cuma 10 orang atau 15 orang. Okay, multi-purpose hall ini untuk olahraga. Ini juga di dalam kampus. Yang di belakang itu yang atap merah itu merupakan asrama ya. Jadi kita ada juga asramanya di dalam kampus. Di dalam multi-purpose hall-nya kita ada gelanggang basket indoor, ada juga gelanggang badminton, squash, dan di lantai 2 ada gym. Jadi ini semua terbuka untuk siswa-siswa di Swinburne. Okay, Chilling Crib merupakan student lounge ya. Ini tempat untuk istirahat, just to chill in between classes. Jadi kalau masa nggak ada kuliah, kalian bisa ke Chilling Crib kalau mau tetap di kampus. Okay, selain itu kita ada lebih 50 buah student club di Swinburne. Okay, jadi ini merupakan yang dilihat di sini merupakan klub yang lebih aktif. Okay, tapi kalau kalian mungkin ada minat yang lain, bisa juga tubuhkan klub sendiri. Okay, ini tentang asrama. Okay, at the moment asrama di Swinburne ada, tapi sedang menjalankan upgrade. Jadi asrama baru ya, kamar baru akan sedia untuk tempahan bulan Februari ini. Ya, jadi kalau ada mungkin kalian yang kelas
ini kelas 12 ya. By the time kalian ke Swinburne bulan Agustus depan, udah ada kamar baru di asramanya. Okay, kalau yang lebih minat off campus di luar, kita ada juga off campus accommodation. Yang gambar ini yang paling dekat ya, sebelah aja dengan kampus. Jadi 2 minit jalan kaki. Okay, ada pilihan lain juga untuk off campus. Jadi kalau mau minat dekat kampus, ada yang 5 minit atau 10 menit jalan kaki. Ada juga yang di dekat dengan pusat kota. Ini ada pilihan lain juga yang di pusat kota ya, yang mungkin mau yang seperti kondominium ataupun apartemen ya, ada juga yang ada swimming pool. Ini semuanya ada, kalau itu ikut pilihannya. Oke, slide ini tunjukkan bandingan biaya hidup ya, kalau Kuching ya sebagai kota terempat besar di Malaysia dibanding dengan ibu kota itu Kuala Lumpur ya, bisa dilihat bahwa rata-ratanya biaya hidup di Kuching mungkin 15 hingga 20% lebih murah dibanding dengan Kuala Lumpur. Oke, itu aja dari slide-slide saya. Jadi kalau mau informasi lanjut ya, kalau langsung ke Swinburne, kalian bisa ke websitenya. Website ada semua informasi program jurusan yang ada. FB-nya juga constantly updated ya, mungkin tiap hari ada update di FB, Twitter juga, IG, dan YouTube channel ada banyak video-video juga, video singkat lah yang tunjukkan pengalaman siswa tentang webinar, juga some statement from industry and also dari dosen ya. Jadi please silakan kunjungi ke website ataupun social media channels. Okay, so kalau ada kalian yang nak langsung bertanyakan atau kontak saya, ini kontak saya, ada email address dengan nomor WA juga. So please feel free to save my number and get in touch. Ya, ataupun langsung aja dengan Sun Education di Pontianak ya, CC Selfie ada di sini juga. Okay. So I'm at the end of my slides. Saya akan stop sharing. Dan kalau kalian ada apa-apa pertanyaan, I will be happy to answer. Thank you so much for your attention. Okay, thank you Dylan for the presentation. Jadi teman-teman ada yang mau ditanyakan mungkin? Ada yang mau bertanya, silahkan di-unmute. Dan kalau misalkan malu-malu mau lewat chat box juga boleh ya. Silakan. Oke, buat anak-anak, ayo yang mau bertanya, yang mau kuliah ke Swinburne ya, University of Technology, ayo ditanyakan, ini kesempatan kalian nih untuk yang mau berkuliah di luar, mau di Sarawak, ataupun bisa ada pilihan ya nanti untuk menyelesaikannya langsung di Australia, ya kan? Nah, lalu tadi juga sudah dijelaskan untuk kuliahnya, jurusannya apa, kemudian tempat tinggalnya pun sudah ada, lalu untuk biaya hidup di sana kamu juga sudah ada perhitungannya ya, untuk per bulannya kamu butuh berapa, itu sudah ada yang perlu ditanyakan lagi, tanyakan. Nanti habis itu kan kamu bisa berdiskusi ya dengan orang tua dengan memberikan detail-detail yang sudah dijelaskan itu. Silakan kalau ada pertanyaan. Ya, ayo. Ada yang mau ditanyakan kan nih? Ayo, jangan malu-malu. Ini kita masih punya banyak waktu. Ini ada langsung dari narasumbernya langsung di sana kan lebih bisa memberikan kalian gambaran yang setepat mungkin ya. Ayo silakan ditanyakan. Jangan malu-malu. Ada yang mau ditanyakan? Ini masih menunggu nih, Mungkin sambil dari berpikir Sulawesi. nih pasti. Ya, ini coba saya summary sedikit ya penjelasan dari tadi. Nah, jadi teman-teman, kampus Swinburne Sarawak ini, kalau teman-teman, saya yakinlah sebagian dari kalian itu sering pergi ke Kuching, mungkin rutin ya, holiday di sana. Jadi pasti kalian itu pernah ke Spring Mall. Nah, Kuching itu, Swinburne ini letaknya itu di depannya Swick Spring Mall.
gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman setelah kuliah pengen hangout atau mungkin cari makan, itu bisa ke Spring Mall. Jadi terus kemudian kalau teman-teman yang kuliah di Swinburne ini, karena lokasinya itu sangat dekat dengan Pontianak, by flight itu biasanya 30 menit lah, 30 menit sampai 40 menit itu nyampe. Jadi kalau mama mau kunjungin kalian, mau visit itu ya tinggal jalan aja sih, beli tiket pesawat, flight-nya itu cuma 30 sampai 40 menit udah nyampe ketemu kalian gitu ya. Kemudian jurusannya itu juga ada banyak banget yang seperti tadi Mr. Dian udah jelasin. Nah, kalian mau ngambil bisnis bisa, ada, engineering ada, IT computer science ada, desain ada, kemudian mau ambil bioteknologi segala macam juga ada. Jadi jurusan-jurusannya itu masih ada banyak banget ya. Tadi juga udah di-listkan sama Mr. Dylan. Kemudian akomodasinya juga ada tuh di dalam kampus. Jadi kalau jalan kaki ya palingan cuma 5 sampai 10 menit lah ke kampusnya gitu ya. Jadi benar-benar dekat banget. Kemudian kalau misalkan teman-teman mungkin ada planning nih ke Australia, tapi kan saat ini border itu memang ada wacana, memang ada informasi akan dibuka dan mungkin international student udah bisa masuk. Tapi pada saat kalian intake kalian nih kan belum tahu nih kalian bisa berangkat ke Australia atau enggak kan. Nah, kalian bisa mulai nih dengan Swinburne Sarawak dulu. Mungkin setahun, 2 tahun, terus kalian bisa exchange atau bisa transfer ke Swinburne Sarawak begitu. Itu ya. Terus biaya hidupnya juga nggak mahal-mahal banget, kurang lebih lah dengan Pontianak, makannya juga kurang lebih 3 ringgit, 4 ringgit, 5 ringgit, Cece rasa udah dapat kok. Kayak makan kolomi, 5 ringgit itu dapat. Nasi lemak gitu ya. Makanannya enak-enak tuh di apa namanya Kucing. Mas sayang ya sekarang masih belum bisa jalan-jalan ya ke Kucing ya. Gitu. Itu summary-nya. Mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya tentang scholarship mungkin nih. Misalnya kan teman-teman pengen tahu ya, Uni-nya itu ada nggak menawarkan scholarship. Mungkin Mr. Dylan bisa sharing nih soal scholarship-nya. Ya, oke, thank you. Terima kasih, Selvi. Jadi ada di Swinburne ada juga tawarkan beasiswanya ataupun scholarship. Kalau di Swinburne ini beasiswanya merupakan potongan biaya ya, potongan biaya kuliah. Jadi itu berdasarkan nilai raport. Kalau kita akan untuk scholarship, kita akan lihat raport semester terakhirnya di SMA, itu semester 2 kelas 3 ya. Jadi kalau untuk syarat masuk kita cuma harus ada 74 ya, rata-ratanya 74. Kalau ada 80 ke atas udah layak dapat beasiswa potongan biaya. Jadi potongan biaya itu mungkin dari 10% biaya kuliah tahun pertama hingga ke 40% biaya kuliah. Jadi lebih tinggi ada lebih jadi lebih banyak lah potongannya. So ada scholarship-nya di atas yang biaya kuliah yang udah lebih murah kalau dibandingkan di Swinburne yang di Australia. Dan sejak tahun lepas ya, masa pandemi ini, Swinburne ada juga tawarkan bursary atau study grant untuk anak-anak yang belajar online ya, belajar online di rumah. Kita saat ini masih ada siswa dari Pontianak, dari serata dunia yang belajar di negara masing-masing secara online. Jadi kalau yang online biasanya ada juga potongan biayanya hingga 20% ya dalam tahun pertama. Jadi kalau kita harap bahwa bulan Januari ini kita bisa buka ya border ya. Jadi untuk siswa yang ingin ke Sarawak untuk berkuliah di kampus, kita harap akan ada bisa diaturkan untuk dapat studies ya, kuliah di kampus. Tapi mungkin ada kalian yang masih ingin ikuti online ya, online class. Jadi kita akan lanjut lagi potongan biaya untuk yang ikut online classes. Tapi biasa, I think by the time kalian tamat kelas 12 ya, tamat SMA mungkin bulan Juni Juli depan ya, memang bordernya akan udah buka ya,
buka semuanya. Jadi kalian akan for the first year, I think kalian akan tetap ada pilihan ya, mau ikut online ataupun physical di kampus. Jadi I think you will continue to have that option for the first year. Jadi itu tentang scholarship juga yang ada di Swinburne. I think saya juga nak ambil kesempatannya ini untuk mungkin summarize syarat masuk kalau ada yang minat untuk ke Swinburne. Selain dari nilai raport ya SMA, kita juga ada syarat itu English ya, hasil tes English. Karena Swinburne ini kan kampus dari Australia, universitas dari Australia. Jadi bahasa pengajarannya semua pakai English. Jadi untuk syarat masuk kita biasanya lihat tes English juga. Jadi untuk kalian yang mungkin yang paling populer itu tes IELTS ya, yang bisa diikuti di Sun Education juga. Jadi kalau untuk syarat masuk, yang pertama itu nilai raport, yang keduanya kita harus ada hasil tes English. Oke, so itu dua syarat yang lebih penting lah untuk kalau mau mendaftar di Swinburne. Yang lainnya itu termasuk paspor ya, paspor yang laku ya, yang bisa berlanjut ke Malaysia, valid paspor untuk dapat visa. Oke, terima kasih. And then I think ada satu pertanyaannya. Oke, dari Valentina. Oke, terima kasih. Untuk requirements-nya perlu TOEFL atau IELTS ya? Minimum score berapa? Kalau TOEFL, kalau IELTS untuk masuk S1 ya, kita lihat harus ada band 6. Oke, band 6,0, oke, 6.0, dan tiap-tiap band harus ada juga 6 ya. Tidak kurang dari band 6. Kalau yang belum capai band 6, mungkin harus ikut les English-nya di Swinburne. Jadi di Swinburne kita ada sediakan les English. Ada 4 level, setiap level durasinya 10 minggu. Jadi kalau ada kalian yang mau ikut lesnya di English di Swinburne dulu, bisa. Kalau udah yang capai hasil tes English-nya, udah bisa langsung masuk S1. Oke, kita bisa terima nilai raport semester 1 ya, yang sekarang yang mungkin akan dapat sebentar lagi. Hasil tes untuk yang kelas 12 semester 1, kalau ada yang udah capai 74 dalam nilai rata-ratanya, udah bisa dapat surat tawaran bersyarat. Oke, untuk beasiswa kita tetap ya kena tunggu nilai terakhir ya, semester terakhir. Tapi untuk tes untuk surat tawaran bersyarat kita bisa terima semester 1. Oke, hasil tes semester 1. Oke, another question dari Nicholas. Oke, apakah nanti di UNIF masih a lot mahasiswa yang memakai bahasa Melayu atau all use English? Oke, that's the first question. Oke, let me answer that. Jadi Nicholas, kalau bahasa pengajaran di Swinburne ini ikut Australia ya, memang tetap pakai English. Jadi di dalam masa kuliah semua pakai English, dosen, siswa semua pakai English, tapi di luar kuliah. Jadi oke, kalau di Malaysia actually bahasa Melayu jarang dipakai ya, cuma di kantor pemerintah mungkin bahasa Melayu dipakai. Tapi memang kalau dari Indonesia ke Malaysia ngomongnya tiap-tiap orang juga bisa ngerti ya apa yang di ngomong. Tapi kalau seperti di rumah makan, pergi shopping, kebanyakan masih tetap pakai English. Kalau di Kuching seperti Ponti kita ada populasi Chinese banyak. Jadi kalau yang bisa ngomong Mandarin, Teochew juga itu memang di Kuching kebanyakan juga bisa ngerti juga. Oke, jadi tapi dalam masa universitas kita galakkan siswa pakai English. Jadi untuk Swinburne ya, sebagai universitas swasta kita nggak ada bahasa Melayunya masa pengajaran. Cuma ada satu mata kuliah namanya bahasa kebangsaannya, karena lokasi Swinburne di Malaysia, jadi itu wajib ya untuk tiap-tiap siswa ambil satu mata kuliah namanya bahasa kebangsaan. Jadi itu ikut perintah pemerintah di Malaysia. Oke, so I hope semoga dijawab itu ya Nicholas. Yang soalan keduanya, lalu sekarang kita kan tahap pandemi, apakah bisa menyeberang ke Malaysia? Oke, very good question Nicholas ya. Belum lagi ya. At the moment bordernya masih tutup. So sekarang kuliahnya tetap online ya, semuanya ikut online. Siswa di Swinburne sekarang masih online. Tapi karena kes-kes di Malaysia, di Sarawak ya,
sekarang makin turun. Jadi kita ada harapan bahwa pemerintah akan buka border seawal mungkin bulan Desember, ya. Mungkin bulan Desember, Januari nanti kita akan membuka border. Jadi dari Pontianak bisa ke Kuching lagi berangkat, tapi sekarang masih belum, ya. So we are eagerly awaiting, masih menunggu announcement dari pemerintah bahwa bordernya akan berbuka. So most likely bulan Januari, ya, by Januari, tapi mungkin seawal Desember juga. Oke, just to add on, ya, tambah lagi, ya, Nicholas dan teman-teman kalian. Walaupun bordernya akan buka dan kuliah akan kembali ke fisikal, ya, di kampus, tapi untuk tahun depan 2022 kita akan tetap menawarkan pilihan berkuliah online, ya. Kalau mungkin ada yang udah biasa online ataupun masih mau tetap di rumah sendiri, di negara sendiri untuk semester pertama atau tahun pertama, Sunburn akan tetap menawarkan pilihan ini. Jadi if you want to start your first year online, masih bisa. Tapi kalau udah you're tired of online classes, mau berangkat ke Kuching, bisa juga. So hopefully by January we will start to offer both option, ya, dua-dua online dengan physical ataupun face-to-face class. Terima kasih, ya, untuk pertanyaan itu. Semoga dijawab. Oke, terima kasih pertanyaan dari Nicholas. Semoga menjawab, ya, Nicholas, ya. Teman-teman mungkin ada pertanyaan lagi? Ayo, masih ada 20 menit nih, masih panjang waktunya, masih bisa banyak pertanyaan dari anak-anak nih. Ayo, ada yang mau ditanyakan? Ayo, silakan. Sementara menunggu, mungkin saya bisa berkongsi, ya, tentang pengalaman ataupun student journey siswa. Walaupun dari Santo Paulus, ya, kita dari Sunburn di Sunburn di Sarawak ini kita udah lebih 20 tahun di Malaysia, dan kita udah mungkin ke Pontianak, ya, lebih 15 tahun, ya, sejak 15 tahun lepas kita sejak Dewan bekerja sama dengan Sun Education. Jadi mungkin kita pernah juga ikuti expo di Santo Paulus sejak lebih 10 tahun lepas, ya. Jadi kita memang sudah biasa welcome anak-anak dari teman-teman dari Santo Paulus. So we have graduates dari SMA Santo Paulus sejak duluan lagi. Ada yang join duluan, bisa join selepas kelas 11, ya. Ada yang tamat kelas 11 datang ke Sunburn untuk ikut Pra-Universitas Foundation. Tapi kini kebanyakan tamatkan SMA dulu, baru ikut S1 di Sunburn. Jadi kita memang udah banyak graduate dari Pontianak, termasuk Santo Paulus yang udah tamat S1, ada sampai S2, S3-nya di Sunburn juga. Jadi ada yang tamat di Sarawak, bekerja di Sarawak juga, ada pun yang berumah tangga di Sarawak, di Malaysia juga. Ada juga yang melanjutkan, yang ada rekodnya, ya, ada yang melanjutkan S2, S3 di Indonesia, ada yang ke Jakarta juga, ada yang ke Aussie juga, ya, dari Sunburn, ya, kalau dari Sarawak mau transfer ke Melbourne di Aussie, itu gampang, ya, kapan juga bisa. So, jadi ada yang masa S1 udah transfer ke Aussie untuk tamatkan kuliah, ada yang selepas S1 teruskan S2, S3 ke Aussie juga. Jadi ada yang jadi dosen di Aussie atau udah mendapat kerja di Aussie. Jadi kita ada, ya, rekod yang agak panjang juga sejak duluan, the relationship between Sunburn Sarawak dengan anak-anak dari Pontianak juga. So just some sharing. Ada juga kini kita ada juga dosen dari Indonesia dan Pontianak juga. So we have lecturers in business, in engineering, in science, also from Pontianak. Okay. Ada Questions? Ya.
jadwal lihat kuliah. sini, ya ada lagi satu pertanyaannya dari Stefani. Oke, Stefani bertanya untuk jadwal kuliah ada yang jadwalnya bisa sambil kerja part time. Oke, good question, thank you. Jadi kerja part time di Malaysia ya. Oke, kalau dibanding dengan negara-negara lain seperti Aussie, UK ataupun US ya, kalau untuk kerja part time sebagai siswa di Malaysia, international student agak terhad ya, tersekat karena visa pelajarnya cuma izinkan kerja part time masa kuliah. Kalau di Malaysia ya cuma masa libur. Masa libur itu seperti 1 bulan ya di pertengahan tahun ataupun mungkin 2 bulan di akhir tahun. Ya itu kalau dari segi resmi lah, itu that is the only time international students can work part time in Malaysia. Tapi kalau kalian ingin kerja part time di dalam kampus, ada juga kesempatannya. Kadang-kadang di fakultas ataupun walaupun di departemen saya kita akan mencari siswa untuk menolong bekerja. Jadi ada juga kesempatan kalau mau kerja part time masa kuliah ya di kampus. Tapi kalau di luar kampus biasanya cuma di Malaysia ya cuma terhad kepada masa libur. So harap itu jelaskan ya tentang kerja part time di Malaysia. Terima kasih. Ya, betul. Jadi kalau misalkan pengen kerja, coba-coba cari pengalaman, mungkin bisa coba lamar kerja yang disediakan mungkin di Swinburne ya. Ya. Bisa di Swinburne atau mungkin nanti liburan, ada libur semester itu kalian baru part time. Ini biasa sampai tahap S1 ya. Kalau S1 karena masa S1 masa kuliahnya 1 minggu mungkin dari Senin sampai Jumat sampai 24 jam ya masa kuliahnya. Jadi kalau mau cari kerja pun mungkin nggak banyak masanya. Jadi kita biasanya nasihat bahwa cobalah fokus dalam studinya masa S1. Kalau S2, S3 ada lebih kesempatan kalau mau kerja part time karena S2, S3 kebanyakan kuliahnya mungkin masa malam ataupun minggu ya, hari Minggu. Jadi ada lebih masa. Jadi kalau S2, S3 ada lebih kesempatan kalau mau cari kerja part time walaupun di luar kampus ataupun di dalam universitas. Ya, betul. Jadi kalau kalian dari SMA terus melanjut kuliah S1 di Swinburne, itu sebenarnya jadwalnya udah lumayan full dari Senin sampai Jumat, walaupun nggak full 1 harian, tapi kalau mau part time lagi mungkin agak tidak memungkinkan. Paling kalian ya kerja di kampus itu ya, Dilan ya, sambil bantu-bantu di kampus. Ya. Begitu. Dan tapi kalau dari segi gajinya untuk part time di Malaysia karena biaya hidup nggak tinggi ya, jadi gaji untuk kerja part time juga nggak begitu tinggi ya kalau dibanding dengan Aussie. Kita tahu banyak siswa yang ke Aussie akan cari kerja part time karena di Aussie memang gajinya agak lumayan juga sampai $15 ya per 1 jam. Tapi kalau di Malaysia itu agak jauh lebih kurang lah kalau dibanding dengan di Aussie. Jadi kita lihat bahwa kebanyakan siswa kalau di Malaysia akan lebih fokus dalam pembelajaran ya untuk dapatkan ijazah dulu ya baru bisa transfer ataupun melanjut cari kerja. Betul, fokus ke studi dulu lah. Iya. Kalau selesai lulus S1 ya silakan mau cari kerja itu bisa. Tapi yang keunggulannya kampus di Malaysia itu memang dari segi hemat ya lebih hemat lah dari segi biaya kuliah dengan biaya hidup ya jauh lebih hemat dibanding di Aussie ataupun negara-negara lain. Betul, sebagai contoh. Mungkin di Swinburne Sarawak itu mungkin 100 juta lah ya atau kurang dari itu karena tadi kan ada scholarship-nya ya ada beasiswa jadi nanti kalian ada dipotong-potong lagi jadi untuk per tahunnya mungkin nggak sampai 100 juta
Sedangkan kalau misalkan kalian mau di luar dari Kuching, Kuala Lumpur, mau di kota Kuala Lumpur, Australia atau mungkin di negara lain, itu bisa jadi 100 juta atau lebih per tahunnya. Contohnya kalau kayak di Australia, SPP 1 tahunnya itu bisa sampai 300 sampai 400 per tahunnya. Ya, betul. Gitu ya teman-teman ya. Ya. Terus another question? Ya, I see ada dari Nicholas ya, thank you. Jadi Nicholas bertanya, apakah Univ ini ada hostel yang tersedia? Ada hostel ataupun asrama. Kalau kalian lihat di belakang saya yang gambar ini yang atap merah itu ya, jadi itu merupakan asrama yang di kampus, on campus accommodation. Jadi ada disediakan sejak duluan udah ada, dan kini hostel ini sedang menjalankan upgrade untuk memperbaharui kamar-kamar. Jadi ada, dan kamar baru akan sedia untuk tempahan bulan Februari ini. Jadi untuk kalian yang akan tamat SMA mau nginap di kampus ada asramanya. Kalau mau nginap di luar ada juga banyak pilihannya. Dekatan atau mau dekat dengan pusat kota ada juga. Kita ada kantor asrama ataupun accommodation yang bisa membantu untuk mencari kamar ataupun tempat untuk nginap ya di mana-mana di Kuching juga. Okay, so itu berikut minat, lokasi, juga budgetnya kalau mau yang dekat ataupun kamar sendiri atau mau berkongsi rumah dengan teman-teman juga ada pilihannya. So thank you Nicholas. Ya, betul. Jadi untuk hostel jangan khawatir karena banyak banget pilihannya. Kalau nggak mau on campus, di off campus juga banyak banget. Nanti kita bisa bantu carikan juga. Ya. Kalau nggak mau jalan terlalu jauh, ya saran kita memang ambil yang on campus ya bilangnya. Ambil yang on campus dan untuk saat ini masih under renovation dan akan selesai pada Februari. Jadi pada saat kalian mungkin tahun depan udah di Sunban itu udah dapat kamar baru deh istilahnya. Ya, kamar baru. Jadi kalau di on campus ya, on campus asramanya ada 2 jenis kamar bisa dipilih. Ada yang single itu jadi kamar sendiri ya. Ada juga yang double ataupun twin sharing. Jadi itu 2 orang dalam satu kamar. Ada dua blok ya. Kalau di Sunban ada 1 cowok 1 cewek. So it's a separate block. Kalau yang nginap di luar mungkin mau dengan teman-teman biasanya mungkin 3 orang, 4 orang sampai 5 orang ya bisa sewa satu rumah ya, itu lebih hemat ya. Jadi tapi harus kongsi kamar dengan fasilitasnya. Tapi kalau mau lebih hemat ada yang berdekatan off campus. Kalau mau lebih convenient ada yang di on campus juga. Selain fasilitas yang ditunjuk tadi, kalian juga bisa ke YouTube untuk lihat Sunban selain asramanya yang akan di-upgrade, kita juga akan upgrade perpustakaannya, ada juga tempat makan ya, namanya student village. Asramanya akan dibagi nama baru, itu student village. Terus cafeteria akan dikasih nama food hall baru. Jadi akan ada banyak fasilitas baru di Sunban. Ada yang udah siap sedia, ada yang dari bulan Februari nanti. So masa pandemi ini Sunban bukan aja semua pergi online ya. Kita juga ada upgrade fasilitasnya yang di kampus. Kalau ada lapang bisa bila border buka nanti bisa berlanjut ke Kuching. Kalau mau melawat kampus bisa aja cari saya akan give you campus tour, show you around the campus. Ya, betul. Jadi kampus Sunban saat ini ya memang lagi di-upgrade ya. Jadi teman-teman pada saat nanti kalian udah nyampe udah di Sunban mungkin banyak fasilitas yang baru begitu. Terus kalian juga nggak perlu khawatir, mungkin ada yang nanya, kalau saya kuliah di Sunban makannya ada nggak nih di hostelnya dekat-dekat, ada tempat makan nggak? Nah itu jawabannya ada ya, nanti di-upgrade ada food hall-nya macam-macam ya makanan di situ.
dan ya biaya satu porsi makan juga nggak mahal-mahal banget lah, kurang lebih dengan Pontianak. Nah, untuk biaya akomodasinya juga kurang lebih ya dengan Pontianak, nggak mahal-mahal banget, sekitar maybe $600 ya, 600 ringgit itu dapat 600-700 dari yang paling murah sampai yang mungkin 1000-an ringgit itu dapat. Ya. Walaupun biaya hidup ya tiap-tiap tahun ada dikit-dikit naik, tapi di Kuching seperti di Ponti masih bisa, bisa dikawal. Jadi 600-700 masih oke. Kalau kalian sanggup ya berkongsi fasilitasnya dengan teman-teman, masih oke. Bisa nginap di luar kampus ya, berdekatan dengan kampus. Dan kalau kalian bisa memasak ya, lagi hemat. Karena kalau di Kuching ya, masa pandemi ini kita lihat bahwa swalayan makin banyak ada stoknya ya, apa jenis-jenis bahan masakan, ramuan semuanya bisa dicari di Kuching juga. Jadi kalau kalian yang udah pandai masak, jadi akan lagi hemat lagi. Kalau dibanding dengan tiap-tiap hari ya makan di rumah makan di luar. Walaupun nggak begitu mahal, tapi kalau bisa memasak ya memang lebih hemat. So, another question, Mr. Dilas. Oke. Diberikan kesempatan untuk bisa ambil double degree. Ya, ada. Thank you. Ada. Kita ada double degree di Swinburne. Double degree maksudnya 2 jenis ya, S1, 2 digabung. Jadi saat ini di Swinburne double degree-nya biasanya bermula dengan teknik. That means your first degree itu S1 teknik Bachelor of Engineering. Jadi itu first degree. Terus yang S1 keduanya bisa digabung dengan computer science ataupun business. Jadi biasanya kalau diambil S1 teknik ya sendirinya 4 tahun ya, durasi 4 tahun. Kalau di yang S1 business dengan computer science itu 3 tahun. Kalau di asing-asing diambil itu 7 tahun ya. Tapi kalau digabung jadi double degree cuma 5 tahun. Jadi dalam 5 tahun kalian bisa dapat 2 ijazah S1. Satu teknik, satu computer science ataupun business. Jadi ada pilihan. Ini jadi masih mirip dengan yang ditawarkan di Swinburne yang di Aussie. Jadi tetap ijazah Australia, tapi itu merupakan 2 ijazah dalam masa 5 tahun. Syarat masuknya sama. Jadi untuk teknik ya harus dari IPA ya. Untuk kita harus ada dasar fisika, matematika untuk masuk S1 teknik. Tapi itu double degree-nya. Untuk double major kita ada juga. Jadi untuk S1 yang mau 2 jenis jurusannya seperti dalam S1 business ya, Bachelor of Business, kalian bisa pilih 2 jenis jurusan seperti akuntansi dengan keuangan. Itu bisa digabung untuk dijadikan double major. Kalau mau digabung manajemen dengan digital media juga bisa. Itu juga bisa digabung. Dan program baru tahun ini yang itu Bachelor of Media and Communication, itu juga gabungkan media dengan komunikasi. Jadi kita ada double major, ada juga double degree. Terima kasih atas minatnya dan pertanyaannya. Silakan kalau ada apa. Ada lagi pertanyaan? Ada lagi pertanyaan? Ya. Terima kasih atas pertanyaannya, semoga menjawab ya. Jadi teman-teman kalau misalkan mau ambil yang double degree itu bisa dalam jangka waktu 5 tahun, itu kalian sudah bisa dapat 2 gelar. Tapi kalau mau ambil double major itu juga bisa. Nah, durasinya itu tetap 3 tahun. Oh iya, untuk durasi kuliah di Swinburne University Malaysia itu cuma 3 tahun. Kalau misalkan mungkin ngambilnya engineering itu mungkin akan lebih lama, sekitar 4 tahun. Jadi lebih cepat lulus lah dibandingkan dengan teman kalian yang mungkin ngambil uninya di Indonesia. Jadi lebih bisa cepat kerja lah istilahnya. Begitu ya.
Ada pertanyaan lagi, sepertinya waktunya sisa 1 menit ya Ibu ya. Iya. Ada pertanyaan lagi, mungkin pertanyaan terakhir. Ada? Mungkin Selfie bisa kasih kontak ya di Sun Ya, Education di Pontianak. di chat Jadi box-nya. teman-teman kalau misalkan malu-malu ya di sini ya, terus mungkin belum kepikiran lah di sini mau bertanya apa, kalian bisa catat kontak saya sih udah kasih tadi. Ada ya tadi ya. Saya, kalian catat aja nanti mau tanya lewat WA bisa, kalian mau langsung datang ke kantor bisa. Kemudian saya ada share form juga kalau kalian isi. Jadi kalau misalkan ada update mengenai sumber, mungkin update scholarship kah atau mungkin update bordernya udah buka kah, nanti akan kita kontak kembali. Kalau nggak isi ya, nomor saya juga nggak bisa dibuka. Oke. Sebelum berakhir kita foto dulu sebentar ya. Oke, silakan Pak Arif. Oke, lembar pertama. Firman Halim kameranya. 1, 2, 3. Lembar yang kedua. Vanessa kosong ini. 1, 2, 3. Lembar yang ketiga. Oke, lembar yang ketiga ya, dengan ketiga ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Oke, dari SMA Oke. 1 Paulus mengucapkan banyak terima kasih kepada Bu Selvi juga Serdilan ya untuk waktunya bergabung dengan kami memberikan informasi-informasi penting kepada anak-anak. Semoga banyak anak-anak nanti yang akan bergabung dengan Swinburne Sarawak ya. Oke, terima kasih. Terima kasih Bu. Kalian. Semoga sukses. Ya, Selalu ya. sehat selalu semua. Oke, dah.